Film dimulai dari seorang gadis bernama Nina yang memasuki perpustakaan kampus yang suasananya sangat sunyi. Lalu perasaannya mulai tak enak seperti merasakan kehadiran makhluk lain. Dan tiba-tiba muncul sesosok perempuan di hadapannya. Nina yang kaget pun berteriak. Dan ternyata ia hanya dikerjai oleh Vero yang telah didandani seperti hantu. Karena teman-teman mereka berencana akan syuting film horor. Nina pun sedikit sebel dengan ulah Vero yang telah mengerjainya. Apaan sih lo? Gak lucu, Nin. Gitu aja marah. Lalu dia pun pergi meninggalkan Vero sendirian di perpustakaan itu. Dan ketika Vero sedang membersihkan mukanya di toilet, tiba-tiba dia melihat noda di bajunya. Vero pun lalu melepas bajunya. Lalu dia mendengar seperti ada suara dan ada yang mengintipnya dari dalam WC. Vero yang penasaran pun langsung mencari sumber suara itu. Namun dia tak menemukan siapapun. Dan Vero pun kembali lagi ke wastafel itu untuk membersihkan noda di bajunya. Dan ketika ia sedang mengeringkan bajunya, ia merasakan ada yang aneh dari mesin pengering yang ia gunakan. Ia pun memperhatikan mesin pengering itu dengan serius. Tiba-tiba dia pun terbangun dari mimpinya. Ternyata dugaan saya benar, Vero hanya bermimpi untuk memulai jalannya film ini. Lalu Vero pun berangkat ke kampusnya. Sesampainya di kampus, Vero dan keempat temannya yaitu Norman, Martha, Willy, dan Nina berdiskusi tentang tugas semester mereka. Vero lalu mengusulkan untuk membuat video dokumenter dan mengangkat tema Dusun Kalimati untuk tugas akhir semester mereka. Dusun Kalimati sendiri adalah sebuah dusun terasing yang misterius. Konon katanya 20 tahun silam seluruh warganya ditemukan mati tanpa diketahui dengan jelas penyebabnya. Kayaknya gue tahu deh orang yang bisa kita tanyain tentang Dusun Kalimati. Siapa? Ibu Vivian, katanya dia peraksana buat tugas akhirnya. Emang harus ya cari tempat yang berbahaya kayak gitu? Lalu Willy dan Norman pun langsung menemui Ibu Vivian dan bertanya tentang Dusun Kalimati itu. Ibu Vivian langsung kaget mendengar kata Dusun Kalimati. Sepertinya dia menyimpan sesuatu tentang tempat itu. Ibu Vivian sempat melarang mereka pergi ke dusun itu. Namun mereka bersikeras untuk pergi ke sana tanpa informasi apapun dari Ibu Vivian. Saya cuma bisa kasih kalian satu petunjuk. Jangan pergi ke sana. Bu. Sensi banget tuh dosennya. Lagi mens kali ya. Di tempat lain, Vero menceritakan akan mimpinya semalam pada Martha. Vero mempunyai firasat tak baik akan mimpinya itu. Namun Martha hanya menanggapinya dengan santai. Mimpi gue itu kayak semacam firasat, tak. Ya udah nggak usah dipikirin. Perasaan gue masih gak enak, tak. Lalu mereka mempersiapkan alat-alat yang akan mereka bawa ke Dusun Kalimati. Dan keesokan harinya, mereka pun berangkat. Namun mereka berangkat hanya berempat karena Nina memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka. Mereka sangat menikmati perjalanan itu, tanpa mereka tahu tempat itu akan membungkam tawa mereka semua. Lalu mobil mereka berhenti di suatu jalan yang tak bisa dilalui mobil. Dan mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Serem amat. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan dengan seorang nenek yang sedang mencari kayu bakar. Nenek itu melarang mereka untuk melanjutkan perjalanannya ke Dusun Kalimati. Namun mereka tak menghiraukan larangan nenek itu. Mereka tetap kekeh untuk sampai ke tempat yang mereka tuju. Pulang! Masih didengerin. Nenek-nenek stres nih. Ayo. Vero dan teman-temannya berjalan sambil mendokumentasikan perjalanannya dengan pemandangan alam yang sangat indah. Namun tiba-tiba kamera yang Norman pegang sekilas merekam sesuatu yang janggal. Lagi-lagi mereka tak menghiraukannya. Dan akhirnya mereka berhenti di bawah air terjun. Lalu mereka semua mandi di tempat itu. Mereka semua pun sangat terpukau dengan keindahan tempat itu. Tanpa mereka sadari ada sesosok makhluk yang sedang mengawasi mereka. Lalu Vero, dia menemukan sebuah kalung dan secara diam-diam Vero mengambilnya. Dan akhirnya mereka berempat pun sampai di Dusun Kalimati itu. Tampak bangunan-bangunan tua tak berpenghuni. Mereka pun langsung menelusuri tempat itu. Dan Willy melihat sesajen lalu dia mengambil buah dan memakannya. Norman yang melihat hal itu langsung menegur Willy.
Mereka lalu masuk ke salah satu rumah dan mengambil video di dalam rumah itu. Dan lagi-lagi, kamera Norman merekam sosok penampakan lagi. Dan karena waktu sudah mau malam, mereka pun mendirikan tenda untuk bermalam. Lalu setelah mereka membuat api, Willy dan Norman selaku laki-laki bertugas mencari kayu bakar. Dan kejanggalan demi kejanggalan mulai mereka berdua rasakan. Sementara Vero dan Martha, mereka berdua tetap berada di tempat perapian itu. Namun Martha tiba-tiba ingin buang air kecil. Dan ia pun meminta Vero untuk menemaninya. Vero pun mengantarkannya. Dan ketika Martha jongkok, tiba-tiba Vero mendengar teriakan Martha. Dan ia pun langsung menghampiri Martha. Setibanya di tempat itu, Vero sangat terkejut karena menjumpai Martha di area pekuburan. Tatapan Martha pun sudah berbeda. Pandangannya sangat kosong. Lalu Vero membawanya ke tenda. Sesampainya di tenda, Willy dan Norman pun kaget melihat kondisi Martha yang sangat pucat. Norman, Will! Martha kenapa? Martha, kamu kenapa? Gak tahu Martha kenapa. fokus, Man. Gue temuin dia udah kayak gini. Biarin aja dulu istirahat, ya. Lalu mereka semua pun tidur. Dan di tengah malam, Norman terbangun karena ingin buang air kecil. Dia pun keluar sendirian dan tiba-tiba... Kenapa sih lo? Itu apaan? Lalu paginya, Vero dikagetkan dengan penampakan seekor ular akan menyerangnya di tenda. Norman dan Willy pun langsung menghampirinya. Dan mereka berdua langsung memeriksa ke dalam tenda Vero, tapi ular itu sudah tidak ada. Dan Norman justru dikagetkan dengan tidak adanya Martha di dalam tenda. Mereka bertiga pun mencari Martha. Willy dan Norman masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Sementara Vero yang mencari sendirian, dia tiba-tiba melihat Martha masuk ke dalam sebuah gedung. Namun setelah dikejar, Vero tak menemukannya. Mereka bertiga sempat berselisih tegang. Lalu Vero menyarankan agar kembali ke mobil untuk meminta bantuan pada warga. Ya udahlah, Man. Kita ke atas saja. Kita ke mobil. Udah. Sekarang kita ke atas. Abis itu balik lagi ke hutan. Cari Martha sampai ketemu. Oke? Sesampainya di mobil, tiba-tiba Vero dikagetkan dengan kemunculan Martha di dalam mobil. Dan mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pulang. Norman membawa Martha pulang ke rumahnya. Sementara Willy langsung mengantarkan Vero pulang. Setelah di dalam rumah, Norman kembali menemukan keanehan pada Martha. Lalu dia meninggalkannya di kamar. Ketika Norman sedang mencuci muka, tiba-tiba dia seperti melihat Martha masuk ke kamar mandi. Lalu Norman mengejarnya dengan sedikit ketakutan. Dan tiba-tiba Norman langsung berlari dan masuk ke kamar Martha. Dan Norman semakin dibuat kaget, ternyata Martha masih tertidur di dalam kamar. Setelah mengantarkan Vero, kini Willy pulang sendirian. Di tengah jalan, dia dikagetkan dengan seseorang yang tergeletak di jalan. Willy pun keluar dari mobil dan menghampiri orang itu. Namun setelah Willy menyentuhnya, tiba-tiba orang itu bergerak. Karena kaget, Willy langsung lari ke dalam mobil. Dan setelah masuk, orang itu sudah tidak ada. Dan ternyata dia berada dalam mobil. Lalu Vero pagi hari setelah dia bangun tidur, dia kembali melihat kalung yang kemarin dia ambil dari dusun itu. Lalu ketika dia membawanya, Vero dikagetkan karena tiba-tiba kalung yang tadi dia pegang hilang dari dalam genggaman tangannya. Dan kalung itu tiba-tiba muncul lagi di atas mejanya. Ketika Vero mengambilnya lagi, Vero mulai merasakan sesuatu. Dan ketika di kampus, Norman menemui Vero dan menanyakan Martha padanya. Karena ketika Norman bangun, dia tak menjumpai Martha dalam kamarnya. Namun Vero juga belum melihat Martha di kampusnya. Dan kini gangguan-gangguan dari makhluk dusun Kalimati itu mulai menghantui mereka bertiga. Terutama Willy. Dia terus dikejar-kejar hantu itu. Bukan hanya ketika Willy sedang sendirian, tapi bahkan ketika dia berada di keramaian pun dia terus diteror oleh makhluk astral. Nina yang melihat Willy terus bertingkah aneh pun mencoba menenangkannya dan menyuruhnya beristirahat.
Namun ketika Nina sendirian, tiba-tiba dia juga melihat hantu itu. Nina yang takut pun langsung menghampiri Willy. Namun Willy malah melihat Nina dengan wujud setan lalu mencekiknya hingga mati. Willy! Sementara Norman dan Vero, mereka berdua juga dihantui setan-setan dusun Kalimati itu. Lalu mereka berdua menemui Ibu Vivian untuk menanyakan yang sebenarnya tentang tempat itu. Dan Ibu Vivian pun memberitahu yang sebenarnya. Saya adalah satu-satunya orang yang selamat dari ancaman maut itu. 2 teman saya mati. Dan satunya lagi masuk rumah sakit jiwa. Bekas dusun itu kini adalah sarang jin jahat. Dan Bu Vivianlah satu-satunya orang yang selamat dan masih hidup setelah keluar dari dusun Kalimati. Lalu malamnya ketika Vero berada di rumah, dia kembali melihat kalung itu. Namun tiba-tiba Vero mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya lagi. Dia juga sama dengan Willy terus diteror oleh makhluk itu. Karena ketakutan, dia pun berlari keluar. Dan Vero dikagetkan lagi dengan sebuah berita di televisi yang memuat berita tentang penemuan mayat di dusun Kalimati, yang ternyata adalah mayat Martha. Vero pun langsung menemui Norman dan menceritakan yang dia saksikan di berita TV tadi. Tentang Martha. Marta kenapa? Martha udah meninggal. Lu tuh ngomong apaan sih? Lalu mereka berdua pun kembali menemui Bu Vivian lagi. Mereka menceritakan semua yang mereka alami pada Bu Vivian. Lalu Bu Vivian langsung menebak bahwa mereka telah mengambil sesuatu dari dusun itu. Lantas dia menyuruh untuk mengembalikannya. Kalian harus kembalikan benda yang sudah kalian ambil ke area pekuburan di dusun itu sebelum kematian datang pada kalian. Lalu Vero dan Norman langsung menuju ke tempat itu lagi untuk mengembalikan kalung itu. Ketika di jalan, Vero menelpon Willy. Willy pun menceritakan pada Vero bahwa Nina telah mati. Dan tiba-tiba Willy menabrak pagar dan ketika dia keluar dari mobil, ada mobil lain yang menabraknya. Lalu Willy melihat banyak orang menghampiri mayat seseorang yang tergeletak di jalan. Dan ketika Willy menghampirinya, ternyata adalah mayat dirinya sendiri. Dan ternyata Willy mati tertabrak mobil tadi. Dan kini tinggal Norman dan Vero. Mereka kini telah sampai di dusun Kalimati. Lalu mereka masuk ke area perkuburan dan mencari tempat untuk meletakkan kalung itu. Setelah kalung itu ditaruh, tiba-tiba seluruh penghuni dusun Kalimati mengejar mereka berdua. Mereka mencoba lari dari tempat itu, namun para setan-setan itu terus mengejar dan menyerang mereka berdua. Dan Norman pun harus mati tertusuk batang bambu yang dia injak sendiri. Sementara Vero yang hendak menolong, tiba-tiba ada tali yang menjerat lehernya. Dan akhirnya Vero pun juga mati tergantung di sebelah mayat Norman. Sementara Bu Vivian yang teringat masa lalu ketika berada di dusun Kalimati, ia terlihat sangat stres. Dan ia pun menyayat tangannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan film pun tamat. Oke lur, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sedulur.